Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل.
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali tafsir surat At-Tariq, di mana pada pertemuan terakhir kita telah mengkaji tafsir surat ini secara global. Maka malam hari ini kita akan mulai kajian rinci tafsir ayat masing-masing dari surat yang mulia ini. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji 3 ayat sekaligus. Berarti sampai ayat berapa? Ayat 3. Ya, was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Ini 3 ayat yang kita bahas. Was-samai wat-tariq, demi langit dan demi sesuatu yang muncul di malam hari. At-tariq itu adalah sesuatu yang muncul di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apa sesuatu yang muncul di malam hari itu? Lalu dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, an-najmus tsaqib. Sesuatu yang muncul di malam hari itu adalah bintang yang bersinar tajam. Kita akan kaji berapa ayat? 3 ayat. Kita awali dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samai wat-tariq. Demi langit dan demi sesuatu yang muncul di malam hari. Allah mengawali surat yang mulia ini dengan sumpah. Berapa sumpah? 2 sumpah. Medianya apa? Langit. Yang kedua, sesuatu yang muncul di malam hari. Langit makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Sesuatu yang muncul di malam hari makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Berarti di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 2 makhluknya. Boleh? Boleh? Ya bolehlah, terserah Allah. Kalau kita, saya dan jenengan, gak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Ya. Karena bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Itu kalau kita. Ya. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang pengen bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Kalau manusia bersumpah dengan selain nama Allah, enggak boleh. Bahkan itu termasuk perbuatan syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Contoh, misalnya ada sebagian orang bersumpah demi Allah, demi Rasul. Salah atau benar? Hah? Salah. Demi Allah, demi Rasul. Salah atau benar? Mutlak salah.
Ada yang salah, ada yang benar. Demi Allah, demi Rasul. Salah? Ada yang salah, ada yang benar. Yang benar yang mana? Demi Allahnya benar. Yang salahnya apa? Demi Rasul. Tidak boleh. Ya. Walaupun Rasul SAW adalah manusia yang paling mulia. Tapi tetap nggak boleh dijadikan sebagai media sumpah. Itu manusia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terserah Allah toh. Wong semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Ya terserah Allah bersumpah dengan apapun yang Dia ciptakan. Dan kita juga nggak boleh, kenapa Allah gini, nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat seperti ini, itu enggak boleh. Wa hum yus'alun. Adapun kita ini yang akan ditanya oleh Allah kenapa berbuat anu dan itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ya terserah Allah, karena Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Hanya saja memang sebagian ulama kita menjelaskan beberapa hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluknya. Ya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut dalam rangka untuk menjelaskan keagungan Allah. Sebelum keagungan apa? Makhluk. Ya. Karena rata-rata makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai media sumpahnya, rata-rata makhluk biasa atau makhluk luar biasa? Rata-rata makhluk luar biasa. Ya. Wasyamsi wadduhaha, demi napa? Matahari. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, demi napa? Bulan. Ya. Matahari dan bulan itu makhluk biasa atau luar biasa? Luar biasa. Seandainya makhluk Allah saja luar biasa, apalagi yang menciptakan makhluk tersebut. Kalau bikinannya saja luar biasa, apalagi yang membikin. Kalau makhluknya saja luar biasa, apalagi khaliqnya. Khaliq niku napa? Pencipta. Seandainya ciptaannya saja luar biasa, apalagi penciptanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang luar biasa itu, salah satu hikmahnya adalah untuk menjelaskan kepada kita betapa agung dan luar biasanya sang pencipta makhluk-makhluk itu. Sinten? Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang lainnya, yang kedua, kata para ulama kita, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya dalam rangka untuk mengajak kita merenungi keajaiban makhluk-makhluk tersebut. Kalau tadi merasakan keagungan siapa? Penciptanya. Kalau ini setelah kita mengagungi, setelah kita takjub dengan sang pencipta makhluk-makhluk tadi, maka setelah itu kita diajak untuk merenungi betapa ajaibnya makhluk-makhluk tadi. Nah, di dalam ayat yang kita bahas kali ini, Allah menyebutkan berapa makhluk? 2. Yang pertama, was-samai. Demi napa? Langit. Apakah langit itu sesuatu yang ajaib? Ajaib apa betul? Ajaib. Kita kadang-kadang merasa takjub dengan gedung yang tertinggi sedunia. Masing-masing negara berusaha untuk memecahkan rekor
gedung tertinggi sedunia. Ada yang 100 lantai, ada yang lebih, ada yang sekian lantai. Bentuknya unik-unik. Ya. Orang banyak takjub ketika melihat gedung-gedung tadi. Kenapa dia tidak takjub ketika melihat apa? Langit. Sekarang saya tanya, gedung pencakar langit dengan langit itu sendiri lebih tinggi mana? Ya lebih tinggi langit. Walaupun namanya pencakar langit. Maka aneh ketika ada orang takjub dengan gedung pencakar langit tapi tidak takjub dengan apa? Langit. Seajaib-ajaibnya gedung pencakar langit, tetap lebih ajaib langit. Di mana Ustadz ajaibnya? Loh, gedung-gedung tadi itu bisa di atas seperti itu. Mesti kan pakai apa? Pakai tiang. Pernah jenengan tumon ada pencakar langit tanpa tiang? Pernah? Enggak pernah. Lawang gubuk. Napa? Gubuk. Gubuk napa? Gubuk teng sawah. Yang ukurannya cuma berapa? 2 kali 2. Wong gubuk aja harus pakai tiang. Apalagi gedung pencakar langit. Kenapa kita tidak merenungi penciptaan langit yang sedemikian luas dan beratnya? Bukan cuma luas. Sedemikian luas dan beratnya. Kenapa berat? Karena 7 lapis. Loh, mau udara tok masuk abot Ustaz. Loh, jajal sih tabung gas. Tabung gas isi kali tabung gas mboten isi. Sama atau beda? Kenapa? Karena ada isinya. Isinya apa? Gas. Berat atau tidak? Berat. Nah, ini 7 lapis langit yang sedemikian beratnya dan sedemikian luasnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa tiang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir, mengajak kita untuk merenung betapa ajaibnya penciptaan langit dalam Al-Qur'an surat Qaf. Surat apa? Qaf. Dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 6 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum." Kenapa mereka tidak memperhatikan langit yang berada di atas mereka? Kaifa banainaha? Bagaimanakah kita menciptakannya? Bagaimanakah kita membangunnya? Bagaimana Allah membangunnya? Tanpa tiang. Memang sih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang dimaksud langit tanpa tiang itu betul-betul enggak ada tiangnya. Ini penafsiran yang pertama. Atau maksudnya ada tiangnya tapi enggak kelihatan. Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama apa? Langit itu tanpa tiang. Penafsiran yang kedua, ada tiangnya tapi enggak bisa terlihat. Kalau pakai penafsiran yang pertama sudah selesai, itu sangat ajaib sekali. Kalau pakai penafsiran pertama, apa tadi penafsiran pertama? Tanpa tiang, itu sudah ajaib sekali. Wong kita bangun gubuk aja harus pakai tiang. Sekarang kalau pakai penafsiran yang kedua, pakai tiang tapi enggak kelihatan. Ajaib nomor berapa? Ajaibnya di mana? Tidak kelihatan. Orang ketontok wis ajaib? Ajaib sekali. Tidak kelihatan
dan tidak bisa kita pegang. Oke, sekarang jenengan bikin rumah kaca misalnya. Tiangnya dibikin dari apa? Kaca. Terus temboknya dibikin dari kaca. Apa namanya? Jendelane kaca. Sehingga ketika jenengan melihat seakan-akan tidak ada apanya? Bangunannya. Tapi nek jenengan melayu nabrak kepriwe? Kan tetap kita bisa ketabrak, bisa nabrak. Nah sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala pakai penafsiran yang kedua. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Maksudnya ada tiangnya tapi tidak kelihatan. Itu sudah menakjubkan sekali. Bagaimana tidak menakjubkan? Sedangkan tiang tersebut bukan hanya nggak kelihatan, tapi nggak bisa kita raba. Coba jenengan bayangkan, kira-kira seandainya betul-betul langit itu pakai tiang, kira-kira tiangnya berapa? Jajal nggih Masjid Agung nggih. Pinten tiangnya? Mbok wis sering ngene, mosok ora tau ngitung. Bangunan sebesar atau sekecil? Bangunan sebesar ini, sebesar dibandingkan musolane jenengan. Ya. Sekecil dibandingkan langit. Bangunan sebesar atau sekecil ini saja tiangnya sudah berapa? Nah kira-kira cocoknya seandainya langit itu ada tiangnya. Berapa tiangnya langit? Dan nyatanya kita jalan kemana-mana nggak pernah nabrak tiang langit. Paling yang kita tabrak tiang apa? Tiang masjid. Ya, tiang listrik. Ya. Tidak pernah kita nabrak tiang langit. Sehingga seandainya kita mau pakai penafsiran yang kedua sekalipun, apa penafsiran yang kedua? Langit itu tetap ada tiangnya tapi nggak kelihatan. Sekalipun kita mau pakai penafsiran yang kedua, tetap langit menakjubkan. Karena tiangnya bukan hanya tidak kelihatan, tapi tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita raba. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam surat apa tadi? Qaf ayat 6 mengajak kita untuk merenungi langit, kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya. Allah menggunakan kata banaina, bagaimana kami membangunnya. Karena tiang itu mengalami proses pembangunan. Ya, sebagaimana alam semesta ini mengalami proses pembangunan fi sittati ayyam. Pinten? 6 hari. Ya, fi sittati ayyam. Kita lanjutkan ayat tadi, surat Qaf ayat pinten? Ayat 6. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha. Kenapa mereka tidak merenungi langit, bagaimana kami menciptakannya, wa zayyannaha, dan bagaimana kami menghiasinya. Dan bagaimana kami menghiasinya. Apa hiasannya langit? Bintang-bintang. Ya. Makanya kan sering seseorang melihat kita ini beratapkan langit yang dipenuhi dengan apa? Bintang gemintang. Indah atau tidak? Indah. Makanya Allah Azza wa Jalla setelah bersumpah dengan was-sama'i, Allah lanjutkan sumpahnya dengan apa? Wat-tariq. Wat-tariq secara bahasa artinya adalah sesuatu yang muncul di malam hari. Sesuatu yang muncul di malam hari itu kathah napa sekedhik? Banyak atau sedikit? Banyak. Sesuatu yang muncul di malam hari bukan hanya di langit, di bumi pun juga ada. Ujuk-ujuk muncul malam hari, napa? Napa? Ya, codot. Ya, enggak apa-apa. Apalagi kunang-kunang, ya. Kemudian
beberapa binatang yang munculnya hanya di malam hari. Contohnya burung hantu. Ya. Dan ada beberapa serangga-serangga ya, yang munculnya hanya di malam hari. Ya kalau sekarang musim hujan contohnya apa? Laron. Ya. Maka kata at-tariq itu masih sifatnya umum. Demi sesuatu yang muncul di malam hari. Belum dijelaskan secara spesifik apa yang muncul di malam hari tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla melanjutkan di ayat yang kedua, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apa sesuatu yang muncul di malam hari itu? Allah Azza wa Jalla membawakan ayat kedua ini dengan redaksi pertanyaan. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau apa sesuatu yang muncul di malam hari itu? Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi pertanyaan. Tahukah engkau? Itu di antara maksudnya adalah ingin menarik perhatian kita. Bahwa apa yang akan dijelaskan sesudahnya itu sesuatu yang besar. Sehingga ketika Allah jelaskan di ayat yang ketiga, kita sudah fokus. Itu fungsinya tanya jawab. Makanya guru yang baik ketika melihat muridnya mulai nopo? Ngantuk. Mulai apa lagi? Delenger, mulai dolanan HP. Ya. Guru yang baik itu guru yang tanya. Ya. Sehingga konsentrasi yang buyar itu akan mulai kembali lagi. Itu metode yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala enggak langsung menjawab at-tariq itu apa. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab at-tariq itu adalah an-najmu ats-tsaqib. Bisa saja Allah seperti itu. Tapi Allah Azza wa Jalla di ayat yang kedua mengajak kita untuk berpikir, menyedot perhatian kita. Sehingga Allah menggunakan pertanyaan, "Wa ma adraka mat-tariq?" Tahu enggak engkau apa itu at-tariq? Sesuatu yang muncul di malam hari. Yang aku maksudkan dalam ayat ini, tahu enggak apa itu? Wa ma adraka mat-tariq. Setelah konsentrasi kita memusat, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan at-tariq. Allah berfirman, an-najmus tsaqib. Napa? An-najmus tsaqib. An-najmu itu artinya apa? Bintang. As-saqib. As-saqib itu artinya adalah yang cahayanya terang benderang. Ya. Nah, para ulama di sini mereka berbeda pendapat. Apakah Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan satu jenis bintang? Atau Allah ingin mengajak kita merenungi bintang secara umum. Ya. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Zadul Masir, beliau membawakan 3 pendapat. Berapa pendapat? 3 pendapat. Pendapat yang pertama, kata beliau, sebagian ulama tafsir menafsirkan at-tariq itu adalah dengan sebuah bintang yang nama lainnya adalah bintang Zuhal. Apa? Bintang Zuhal. Apa itu bintang Zuhal? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Maaf, disebutkan, ya betul, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huwa Zuhal. Yang dimaksud dengan at-tariq itu adalah bintang yang nama lainnya bintang Zuhal. Wa maskanuhu fis sama'is sabi'ati la yaskunuha
ghairuhu minan nujum. Bintang Zuhal ini tempatnya di langit ke-7. Allahu Akbar. Di langit ke berapa? Ke-7. Tidak ada bintang lain di langit itu kecuali bintang ini. Satu-satunya bintang yang tinggalnya di mana? Langit ke-7. Fa idza akhadatin nujumu amkinataha minas sama'i habat fakana ma'aha. Ketika seluruh bintang yang ada di langit sudah mengambil posisinya masing-masing. Bintang itu kan banyak ya. Pinten nggih? Buatan kertas. Saking apanya? Saking banyaknya. Ketika bintang-bintang yang ada di langit itu sudah mengambil posisinya masing-masing, saat itulah bintang Zuhal turun dari langit ke-7. Lalu mengambil posisi bersama dengan bintang-bintang yang lainnya. Thumma raja'a ila makanihi minas sama'is sabi'ah. Setelah itu kembali lagi bintang itu ke langit yang ke-7. Ya. Jadi ketika turun itu bintangnya cahayanya terang, dan ketika naik pun juga cahayanya terang. Ini penafsiran yang pertama. Bahwa yang dimaksud dengan At-Tariq adalah bintang khusus, namanya bintang apa? Zuhal. Penafsiran yang kedua, masih bintang khusus juga. Cuman nama bintangnya adalah bintang Suraya. Kenapa? Suraya. Kadang-kadang ada anak perempuan namanya apa? Suraya. Itu nama bintang. Kalau Zuhal itu bintang satu bintang. Kalau Suraya itu sekumpulan bintang. Disebutkan dalam beberapa referensi warnanya biru. Warnanya apa? Biru. Hanya itu yang saya temukan. Banyak sebenarnya keterangan-keterangan, cuma saya nggak terlalu yakin karena referensinya belum, ya baru kita cari di beberapa web, ya belum sampai. Kalau tadi yang perkataan Ibnu Abbas ada dalam beberapa kitab tafsir. Kalau Suraya, keterangan spesifiknya saya belum menemukan dalam kitab tafsir. Ini penafsiran yang keberapa? Yang kedua. Nah, penafsiran yang ketiga, yang dimaksud dengan At-Tariq adalah bintang secara umum. Berarti maksudnya adalah seluruh nopo? Bintang. Berarti kalau seluruh bintang, Zuhal masuk enggak? Masuk. Suraya masuk enggak? Masuk. Gubuk penceng? Masuk. Apa maning? Kok pada si Naumian? Apa jajah? Ini pada kelal niki bintang-bintang. Waluku. Weluku, iya, weluku. Ya. Banyak bintang. Kalau pakai penafsiran yang ketiga ini, maka seluruh bintang yang ada di langit masuk dalam At-Tariq. Nah, Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk merenungi isi langit. Dan isi langit itu salah satunya adalah bintang. Bahwa bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit itu menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dibayangkan, jumlahnya saja kita nggak bisa menghitung. Warnanya warna-warni. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning. Kemudian ada yang diam saja di situ. Ada yang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang cuma satu, tunggal. Ada yang membentuk nopo? Formasi. Nah, formasinya pun macam-macam. Ya, sehingga ada Scorpio. Terus ada apa lagi? Leo. Ada apa maning sih? Aku sekelalen deh. Ya. Sagittarius, terus Taurus, ya. Tapi rasa diapal-apal sing ya, Pisces gitu. Ya. Itu cuma nama-nama saja. Ya.
Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang dengan berbagai macam bentuknya, berbagai macam ukurannya, berbagai macam warnanya, berbagai macam jenis gerakannya, dan posisinya yang berbeda-beda. Dan bukan hanya Allah jadikan bintang itu sebagai hiasan, tapi Allah menciptakan bintang itu memiliki fungsi yang bermacam-macam. Kata para ulama, fungsinya ada 3. Ada berapa fungsinya? Ada 3. Fungsi yang pertama, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 97. Surat apa? Al-An'am ayat 97. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwallazi wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan untuk kalian bintang-bintang litahtadu biha, agar kalian bisa memanfaatkannya sebagai petunjuk jalan. Berarti fungsi yang pertama, bintang itu untuk nopo? Petunjuk jalan. Apa kita perlu bintang sebagai penunjuk jalan? Perlu. Sejak kapan jenengan menjadikan bintang sebagai penunjuk jalan? Hah? Mungkin sekarang jenengan akan mengatakan aku ora perlu. Karena kita punya GPS. Terus banyak rambu-rambu. Tapi ingat, bumi itu bukan hanya tempat kita tinggal saat ini. Ketika seseorang berada di tengah lautan, tidak ada sinyal. Nek murup pun baterainya lowbat. Ngecas gak ada listrik. Power bank juga habis. Mau pakai apa? Rambu-rambu gak ada. Makanya Allah sampaikan dalam ayat tadi, litahtadu biha, agar kalian menjadikan bintang itu sebagai penunjuk jalan fi dhulumatil barri wal bahr, di dalam kegelapan daratan dan kegelapan lautan. Kalau tadi kegelapan lautan, kegelapan daratan di mana? Di hutan. Golek sinyal nang endi? Ya. Naik puncak pohon pun arep diangkat-angkat iki ora ana sinyal. Pakai apa? Kita tahu arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan. Seandainya bukan dengan bintang-bintang tadi. Selain di hutan di mana? Padang pasir, di gurun pasir. Bisa bayangkan, beberapa gurun itu luasnya ribuan kilometer. Kalau sekarang mungkin kita bisa, wit beringin kae. Gurun wit beringin apa? Kaktus pada bae, semuanya. Dengan bintang. Ini fungsi yang pertama. Ya, yang paham ya orang yang pelaut, ya, petualang. Kalau kayak saya dan jenengan ya kayaknya ya orang mudeng ora. Bintang artinya bintang itu kabeh pada. Tapi kalau para pelaut mereka tahu, bintang anu, bentuknya anu, ini menunjukkan arah anu. Ya. Bahkan para pelaut itu bukan hanya bisa membaca bintang, mereka juga bisa membaca petir. Bisa membaca apa? Petir. Jadi kalau misalnya ada petir dari atas ke bawah, itu tandanya apa? Kalau ada petir kayak gini, itu tandanya apa? Beda. Ya, nek dhewe kan lah asal petir bae. Beda mereka.
Mereka bisa memprediksikan berdasarkan pengalaman ya. Mereka juga nggak memastikan. Berdasarkan pengalaman mereka bisa membaca kalau petirnya kayak gini nanti bakalan ada badai besar. Ya. Kalau misalnya petirnya kayak gini maka hujannya bakalan sebentar. Sama-sama hujan. Hujan itu kan sering membawa apa? Petir. Ya. Sama-sama hujan membawa petir. Cuman kalau bentuk petirnya atas bawah nanti hasilnya kayak gini. Kalau bentuknya atas bawah sama nyamping, ya vertikal sama apa? Horizontal. Itu beda efeknya. Pengalaman. Ya. Ustaz tahunya dari siapa? Dari pelaut. Ya. Nah, mereka cerita seperti itu. Ini fungsi yang pertama, bintang. Untuk apa? Untuk penunjuk jalan. Fungsi yang kedua, Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ayat 5. Kalau tadi surat apa? Al-An'am ayat 97. Fungsi yang kedua Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Berarti fungsi yang kedua apa? Sebagai hiasan. Ya. Kalau yang pertama sebagai apa? Penunjuk jalan. Yang kedua sebagai hiasan. Makanya ketika kita sedang rebahan di tanah yang terbuka, kemudian kita melihat langit ada bintangnya, sama langit tidak ada bintangnya, indah mana? Ya jelas ada bintang. Tidak ada bintangnya itu bukan berarti bintangnya hilang, tapi ketutupan apa? Awan. Jelas lebih indah ketika bintangnya kelihatan. Ini yang kedua. Fungsi yang ketiga ada dalam ayat yang sama. Surat apa mau? Al-Mulk ayat 5. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai batu untuk melempar setan. Peluru untuk melempar apa? Setan. Ini fungsi yang ketiga. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya untuk melempar setan. Jadi ada berapa fungsi? 3. Yang pertama, penunjuk jalan. Yang kedua, penghias langit. Yang ketiga, untuk melempari setan. Kenapa setan perlu dilempari? Karena setan berusaha untuk mencuri berita dari langit. Apa berita dari langit itu? Takdir Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan takdir. Allah sampaikan takdir itu kepada para malaikatnya. Kemudian setan berusaha untuk nguping. Berusaha untuk nguping. Loh, setan bisa sampai ke langit? Bisa. Bagaimana caranya? Tumpuk-tumpuk. Ya, kata para ulama seperti ini. Faharrafaha wa baddadaha. Jadi setan itu kayak naik apa namanya itu? Kalau 17-an itu naik apa? Panjat pinang. Ya. Jadi tumpuk, naik gitu sampai ke langit. Pira gue Ustaz, orang ngerti aku, orang perlu. Pokoknya mereka tumpuk-tumpukan sampai ke langit. Demi untuk mencuri berita. Cuman banyak di antara mereka yang belum sampai ke atas sudah kena lemparan bintang. Apa itu meteor Ustaz? Wallahu alam, enggak tahu. Yang jelas salah satu fungsinya untuk melempari setan-setan yang pengen mencuri berita dari langit. Ada enggak Ustaz yang ketangkep beritanya sama setan? Ada atau tidak? Ada. Terus ketika mereka dapat info, mereka kasih ke siapa? Dukun. Sinten? Dukun. Makanya dukun itu punya inforjin. Nah, jadi udah informan. Ada inforjin. Jadi nggak usah kaget kalau dukun ngerti ini, ngerti itu ya. Dia punya inforjin. Cuman
Ya. Yakdzibu ma'aha mi'ata kizbah. Cuman satu info itu nanti akan dicampuri dengan 100 kedustaan. Makanya kalau ada orang percaya dukun, itu sama saja mempercayai kebohongan. Ya. Sehingga enggak usah jenengan takjub ketika, oh saya pergi ke sana kok dukunnya tahu ya. Apa-apa tahu. Kamu anaknya anu. Bapakmu anu, ibumu anu. Lah wong searching kok. Dukun sekarang kan bisa googling. Ya. Sekarang ketika jenengan daftar medsos anu, itu masukkan data apa enggak? Masukkan data. Apalagi kalau misalnya dukunnya, oh rumahnya jenengan madep ke jalan. Jadi rumahnya madep jalan. Oh rumahnya jenengan ada jendelanya. Ya iyalah, wong omah orang ada jendelanya sekepriwe. Kok ya kita takjub gitu loh. Ya. Berarti gue sing kebangetan dukunnya apa wonge gue? Ya loro-lorone. Ya. Itu fungsi napa? Bintang. Maka di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan dua sumpah. Yang pertama dengan was-samai, dengan apa? Langit. Yang kedua wat-tariq. Napa at-tariq? Sesuatu yang muncul di malam hari. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma adraka mat-tariq. Tahu enggak kamu apa sesuatu yang muncul di malam hari? Allah tutup an-najmus tsaqib. Apa tadi an-najmus tsaqib? Bintang yang cahayanya sangat terang. Para ulama menafsirkan dengan beberapa penafsiran. Kita bawakan berapa tadi? 3. Penafsiran yang pertama apa? Bintang khusus namanya bintang Zuhal. Yang kedua, bintang Thuraya. Yang ketiga, bintang secara umum. Allah ciptakan bintang, banyak manfaatnya. Antara lain ada berapa? 3. Yang pertama, sebagai penunjuk jalan. Yang kedua, sebagai hiasan langit. Yang ketiga, untuk melempari syaitan. Ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.